Berdesa. Video ini merupakan bagian kedua dari pembahasan rangkuman sejumlah panduan program stunting di desa. Jika belum melihat video bagian pertama, silakan nanti mengunjungi link video ringkasan sejumlah panduan program stunting di desa, bagian 1. Untuk mengingatkan kembali, bahwa pada pembahasan sebelumnya, telah dirangkum ada 12 poin substansi penting, terkait dengan program stunting. Mulai dari 1, apa itu stunting, hingga keterkaitan desa dengan 8 aksi konvergensi kabupaten. Silahkan, cermati ke-12 poin ini. Mari kita mulai memahami substansi materinya. Kita awali dengan apa itu stunting. Jadi, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang. Kejadian ini bersifat kronis, artinya terjadi dalam waktu yang tidak mendadak. Namun terjadi dalam waktu yang cukup lama, dapat dalam hitungan bulan. Masalah stunting disebabkan oleh penyebab langsung, yaitu karena asupan gizi yang tidak cukup dan lengkap, serta karena infeksi berulang. Sedangkan penyebab tidak langsungnya, dikarenakan oleh beberapa hal, seperti permasalahan ketahanan pangan keluarga, soal budaya, soal kesehatan lingkungan dan permukiman. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, desa mendapatkan beberapa mandat, sebagai berikut. 1. Desa perlu mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting. 2. Desa diminta untuk memprioritaskan penggunaan dana desa, untuk mendukung penyelenggaraan program stunting. Dan 3. Desa diminta untuk mengoptimalkan program dan kegiatan, untuk mendukung program stunting. Sementara untuk target program stunting di desa cukup banyak. Di antaranya ada 10 poin penting. 1. Desa harus bebas stunting di tahun 2024. 2. Desa perlu berkomitmen untuk penurunan stunting. 3. Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah. 4. Program stunting menjadi bagian dari RPJM Desa dan RKP Desa. Dan seterusnya, seperti terlihat dalam daftar ini. Poin lainnya, yang perlu kita pahami adalah, siapa sasaran program stunting. Yaitu keluarga sasaran. Yang dimaksud keluarga sasaran, adalah keluarga yang memiliki, remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Keluarga ini, bisa memiliki satu atau beberapa anggota kelompok sasaran. Intervensi stunting mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi spesifik lebih banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan intervensi sensitif, dilakukan oleh di luar tenaga kesehatan. Pada tabel ini, disebutkan minimal intervensi spesifik dan sensitif yang perlu terselenggara di tingkat desa. Intervensi spesifik pada setiap sasaran itu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan. Contoh, remaja putri dan ibu hamil perlu minum tablet tambah darah. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali selama kehamilan. Balita perlu setiap bulan datang ke posyandu untuk diukur berat dan tinggi badannya, guna mengetahui tumbuh kembangnya. Dan layanan lainnya yang dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian untuk intervensi sensitif, desa perlu mengembangkan sejumlah kegiatan. Di antaranya pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Desa perlu memastikan bahwa keluarga beresiko stunting terdaftar sebagai penerima program BLT Dana Desa, program PKH, atau jaminan sosial lainnya. Desa perlu memastikan keluarga beresiko stunting menjadi peserta jaminan kesehatan baik mandiri maupun bersubsidi. Untuk itu desa perlu memastikan seluruh keluarga harus memiliki kartu keluarga dan NIK. Jadi, desa akan banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk intervensi spesifik dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan intervensi spesifik. Pelaku program konvergensi stunting di desa perlu terorganisir. Desa perlu membentuk tim percepatan penurunan stunting atau TPPS desa. Seperti terlihat dalam gambar, TPPS dapat diketuai oleh ketua PKK atau pegiat lainnya. Kader pembangunan manusia dan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari TPPS desa. TPPS desa menjadi pusat koordinasi program stunting di desa. Sementara KPM bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data-data terkait stunting yang telah disusun dan dibuat oleh para penyelenggara layanan seperti kader posyandu, guru PAUD, dan bidan, supaya datanya sama.
Sementara TPK bertanggung jawab mendampingi keluarga sasaran, sekaligus mencatat layanan apa saja yang diterima oleh keluarga. Alur pelaksanaan program stunting di desa tentunya mengikuti mekanisme pembangunan reguler yang sudah rutin dilakukan oleh desa. Dengan menambahkan beberapa kegiatan. Perlu dilakukan sosialisasi untuk penyadaran masyarakat tentang pentingnya cegah stunting. Pada tahap perencanaan, perlu dilakukan rembuk stunting sebagai pramusyawarah perencanaan desa untuk membahas usulan kegiatan program stunting. Yang tidak kalah penting, perlunya mengintegrasikan rencana program stunting desa dengan rencana kabupaten. Untuk itu, peran kecamatan menjadi sangat diperlukan. Pada saat pelaksanaan kegiatan, perlu dipastikan keluarga sasaran terlibat dan memanfaatkan layanan dasar yang diselenggarakan. Bentuk kegiatan program stunting di desa yang perlu dikembangkan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok kegiatan. Kegiatan yang perlu terus-menerus dilakukan adalah kampanye perubahan perilaku. Kampanye hasilnya tidak instan terlihat, untuk itu perlu secara rutin dilakukan hingga masyarakat sadar perlunya melakukan pencegahan stunting. Untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat, desa perlu menyediakan dan menyelenggarakan sejumlah layanan dasar. Seperti, layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi, layanan parenting atau kelas pengasuhan. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan di Polindes atau Pustu, Posyandu, BKB, dan PAUD. Desa juga perlu memfasilitasi program jaminan sosial dan kesehatan, seperti program PKH, program BLT Dana Desa, dan program jaminan kesehatan bersubsidi. Desa juga perlu membangun sarana air bersih, jaman sehat, dan sarana sanitasi lainnya, hingga program perbaikan rumah. Program ini dimaksudkan agar lingkungan permukiman menjadi sehat dan untuk mewujudkan kondisi tidak buang air besar sembarangan. Selain desa, menyelenggarakan sejumlah layanan dasar, desa juga perlu membiayai kegiatan pengorganisasian pelaku atau pegiat desa. Pengorganisasian ini menjadi penting agar kegiatan terorganisir dan pegiat desa terlatih dengan baik. Desa juga perlu membiayai kegiatan pengelolaan program konvergensi stunting, seperti kegiatan penyusunan rencana program stunting, rapat-rapat koordinasi, dan rapat konsolidasi data, serta penyusunan laporan. Desa diharapkan dapat memanfaatkan dana desa dengan baik untuk mendukung program stunting. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa yang diterbitkan setiap tahun, seperti Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, sudah memberikan uraian yang jelas tentang pemanfaatan dana desa di dalam mendukung program stunting. Pendampingan kepada keluarga, terutama kepada keluarga beresiko stunting, menjadi sangat penting. Karena masalah stunting adalah masalah keluarga. Untuk itu cara penyelesaiannya adalah dengan memberdayakan keluarga, melalui pendampingan keluarga. Pendampingan kepada keluarga dilakukan oleh tim pendamping keluarga atau disingkat TPK. Anggota TPK terdiri dari bidan desa, PKK, dan kader desa, dengan maksud agar pendampingan kepada keluarga bersifat komprehensif atau menyeluruh. Bidan diharapkan dapat memberikan konseling bagi keluarga, dan memberikan layanan spesifik lainnya. PKK diharapkan dapat melakukan rujukan kepada layanan intervensi sensitif. Sebagai contoh, memastikan keluarga beresiko stunting terdaftar sebagai penerima bantuan program PKH atau program BLT Dana Desa, serta program jaminan kesehatan bersubsidi. PKK juga perlu memastikan keluarga yang didampingi memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kemudian kader diharapkan terus memantau layanan yang diterima oleh keluarga. Selanjutnya kader perlu memberikan laporan penerimaan layanan keluarga beresiko stunting kepada kader pembangunan manusia. Agar kegiatan konvergensi program stunting berjalan dengan baik, perlu adanya kegiatan koordinasi secara rutin. Koordinasi rutin perlu dilakukan pada tingkat lini lapangan, yaitu di tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Pada tingkat dusun perlu rutin dikoordinasikan ketika melakukan pendampingan kepada keluarga. Pada tingkat desa perlu adanya rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh TPPS desa. Pegiat di tingkat desa juga perlu terus mendapatkan pembimbingan dan peningkatan kapasitas. TPPS desa juga perlu setiap bulan melakukan rapat koordinasi untuk membahas progres kegiatan, konsolidasi data, dan pembahasan masalah lapangan.
Kemudian pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan rapat koordinasi bulanan dan mini lokakarya. Kegiatan ini melibatkan pelaku di kecamatan dan dapat juga mengundang pegiat desa. Laporan menjadi sangat penting pada program konvergensi percepatan penurunan stunting. Desa memiliki kewajiban menyusun laporan tingkat konvergensi layanan dasar. Laporan ini memberikan gambaran tentang tingkat kelengkapan layanan yang diterima oleh keluarga sasaran dan anggota keluarganya. Laporan ini kemudian diperkenalkan dalam bentuk laporan scorecard. Pada laporan scorecard, diperoleh informasi tentang data sasaran dan data penerimaan layanan. Berdasarkan data ini dapat dihitung tingkat kelengkapan penerimaan layanan atau disebut tingkat konvergensi penerimaan layanan pada keluarga sasaran. Data-data pada formulir scorecard ini dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh TPPS Desa. Kemudian, laporan scorecard juga perlu digunakan untuk memberikan umpan balik kepada penyelenggara layanan. Seperti Bidan, Polindes, PAUD, Posyandu, dan kepada fasilitator program. Agenda, 8 aksi konvergensi stunting kabupaten, tentunya juga terkait dengan pelaksanaan konvergensi program stunting di desa. Pakda aksi pertama, yaitu analisa situasi, perlu tersedia data-data desa. Data desa tentang data sasaran, data cakupan layanan, dan data program di desa, menjadi data penting dalam pembahasan aksi 1. Karena berdasarkan data-data ini, dapat diidentifikasi desa-desa prioritas program. Kemudian pada aksi 4, tentang peraturan kewenangan desa, perlu pelibatan desa. Informasi dari desa tentang adanya kebutuhan khusus, atau perlunya perlakuan khusus, perlu digali dari desa. Supaya dalam peraturan yang akan diterbitkan sudah secara jelas dan tegas, mengatur tentang lingkup kewenangan desa. Sebagai contoh, pada desa sangat tertinggal, di mana tidak ada petugas kesehatan, kabupaten memberikan pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengontrak tenaga bidan dengan menyertakan tata cara seleksinya, yang semestinya urusan penempatan bidan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Pada aksi 5 terkait peningkatan kapasitas pelaku di desa, perlu adanya diskusi dengan desa, untuk mengidentifikasi kebutuhan bimbingan teknis bagi pelaku di desa. Diharapkan melalui pola ini, kebutuhan dan permasalahan desa dapat terakomodir. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, dapat dirangkum, bahwa di desa perlu adanya kolaborasi dan koordinasi, agar kegiatan konvergensi stunting di desa berjalan dengan baik. Program stunting telah difokuskan kepada keluarga sasaran, terutama keluarga beresiko stunting. Kemudian TPK dan KPM sebagai petugas terdekat dengan keluarga, perlu saling bekerja sama di dalam pelayanan kepada keluarga. TPK dan KPM perlu berbagi tugas. Selanjutnya TPK dan KPM memberikan laporan kepada TPPS Desa, terutama dalam setiap kali rapat koordinasi. Dan akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan konvergensi stunting dilaporkan oleh TPPS Desa kepada pemerintah desa selaku penanggung jawab pembangunan desa. UPTD di kecamatan berperan mendampingi desa melalui sejumlah kegiatan bantuan teknis dan bimbingan teknis serta dukungan pendanaan. Terima kasih untuk tetap semangat dalam belajar. Informasi pembelajaran lainnya, silahkan kunjungi Stunting Desa Official pada link yang tertera di layar.